Bro, kalau kamu merasa sering disalahpahami, kalau orang cenderung ngejauh saat kamu ngomong, mungkin masalahnya bukan di topik pembicaraan, tapi di caramu ngomong. Yes, cara lo komunikasi itu bisa bikin lo dicintai, atau malah dibenci dan dianggap nyebelin. Nah, kali ini kita akan bahas 8 kebiasaan komunikasi yang bakal bikin lo lebih disukai dan dihormati. Simak baik-baik. 1. Dengerin dengan niat, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Kebanyakan orang cuma pengen didengar, bukan pengen ngerti, dan itu masalah besar. Komunikasi bukan ajang debat, tapi ruang buat saling mengerti. Kalau kamu cuma fokus pada giliran kamu ngomong, kamu bukan partner bicara, kamu kompetitor. Jika kamu dengerin orang dengan penuh perhatian itu, tandanya kamu perhatian, sekaligus jenius. Makanya orang yang bisa ngelakuin ini jadi langka dan berharga. Kalau kamu dengerin orang sampai selesai tanpa nyela, tanpa motong, mereka bakal ngerasa dihargai. Dan itu bikin kamu dicintai, bukan karena kamu pinter, tapi karena kamu manusiawi. Dan orang bakal terbuka ke kamu dan mereka akan merasa nyaman, walaupun saat ngobrol dengan orang baru. Dan itu dimulai dari telinga, bukan mulut. Jadi sebelum kamu pengen dimengerti, coba dulu jadi orang yang ngerti, bukan cuma pinter jawab, tapi pinter nerima isi hati orang lain. 2. Tatap mata lawan bicara, bukan tatap HP. Kontak mata itu cara paling sederhana buat bilang, aku hadir. Tapi banyak dari kita, bahkan saat ngobrol, lebih sibuk cek notifikasi. Lucu ya, kita pengen dihormati, tapi nggak bisa kasih respek ke depan mata. Mau dihargai, tapi malah kelihatan cuek dan nggak ada adab. Tatapan mata itu tanda kepercayaan. Orang yang berani menatap saat bicara menunjukkan keberanian, ketulusan, dan niat baik. Sebaliknya, menunduk terus atau main HP saat ngobrol, itu kayak bilang, gua nggak anggap lo penting. Kamu nggak perlu jadi motivator buat jadi pendengar yang baik. Kadang, cukup lihat lawan bicara lo dengan tatapan yang bilang, gua ada di sini buat lo. Itu bikin koneksi lebih kuat dari 1000 kata-kata manis. Kalau lo pengen hubungan yang kuat, baik itu di kerjaan, pertemanan, atau cinta, tataplah mata mereka. Jangan asik main HP. Karena di situ tempat lo nunjukin, gua beneran peduli. Nomor 3. Ngomong apa adanya, tapi jangan jadi tukang nyakitin. Jujur itu bagus. Tapi jujur yang ngasal, yang cuma nyakitin, itu bukan bijak, itu brengsek. Banyak orang sok jujur, padahal aslinya cuma pengen ngebacot tanpa mikirin perasaan orang. Jangan jadi tipe orang yang ngerasa benar sendiri, tapi nggak bisa ngukur dampak omongannya. Kalau kamu pengen bantu orang, omongin dengan hati, bukan dengan emosi. Jangan cuma ngomong bener, tapi ngomongin dengan cara yang bener juga. Karena niat baik tanpa cara yang baik itu tetap aja bisa jadi racun. Kamu bisa bilang orang lain salah tanpa harus mempermalukan dia. Apalagi di muka umum. Kamu bisa kritik orang tanpa harus ngebantai harga dirinya. Kalau kamu nggak bisa bedain itu, jangan heran kalau orang ngejauh. Ingat, komunikasi itu bukan soal luapan emosi, tapi soal kendali. Orang yang bisa kendaliin mulutnya itu jauh lebih kuat dari orang yang cuma bisa teriak-teriak. Jadilah jujur, tapi tetap punya akhlak. Nomor 4. Hindari gosip. Itu bukan komunikasi, itu racun. Kalau topik favoritmu tiap hari adalah aib orang, hidupmu pasti kosong. Karena orang yang bahagia nggak butuh jatuhin orang lain buat ngerasa superior. Gosip itu bukan komunikasi, itu pelarian buat orang yang nggak punya arah hidup. Dan gini ya, kalau kamu sering ngomongin orang di belakang, orang juga bakal mikir, lo pasti ngomongin gue juga di belakang. Lo mungkin lucu buat sementara, tapi lo bukan orang yang dipercaya. Gosip emang seru, tapi itu candu yang bikin rusak karakter. Makin lo sering ngelakuin, makin hilang respect orang ke lo, sampai akhirnya semua orang mulai jaga jarak, dan lo pun ngerasa kesepian padahal lo yang mulai. Lo bisa pilih, jadi orang yang dikenang karena integritas, atau jadi badut yang cuma lucu karena mulut jahatnya. Pilih yang mana? Nomor 5. Belajar ngasih feedback tanpa menggurui. Feedback itu harusnya bantu orang naik, bukan bikin orang minder. Sayangnya, banyak yang kalau ngasih saran tuh malah kayak dosen sok tahu, sombong, ngerendahin, dan ujungnya malah bikin orang malas dengerin. Kalau kamu bener-bener peduli, sampaikan saran dengan empati. Tanya dulu, gue boleh kasih saran nggak? Simple, tapi powerful.
Itu tandanya kamu menghargai ruang pribadi orang lain. Ngasih saran bukan ajang pamer kepintaran, dan bukan semua orang butuh saran lo. Kadang, mereka cuma butuh didengerin dulu, baru lo masuk. Orang yang pintar komunikasi itu bukan yang paling banyak omong, tapi yang tahu kapan ngomong dan kapan diem. Dan itu seni yang cuma dimiliki sama orang bijak. Dan nomor 6, jangan suka motong pembicaraan. Itu kasar. Lu sadar nggak? Motong omongan orang itu bentuk ego. Lu pengen suara lu diduluin, karena lu ngerasa penting. Padahal lu justru nunjukin, lu nggak bisa tahan buat dengerin. Itu bukan power, itu kelemahan. Motong omongan juga bikin suasana komunikasi jadi nggak nyaman. Orang bakal ngerasa lu nggak respect sama mereka. Dan ketika orang nggak ngerasa dihargai, mereka juga nggak bakal dengerin lo lagi. Kalau kamu beneran pinter, kamu nggak bakal butuh potong omongan orang. Kamu bakal nunggu, nyimak, baru kasih sudut pandang. Itu jauh lebih powerful daripada nyelak dan maksa. Ingat, kadang diam itu bentuk dominasi yang lebih kuat. Orang yang sabar dengerin sampai habis, biasanya adalah orang yang omongannya paling didengar setelahnya. Nomor 7, punya nada suara yang terkendali. Nada suara itu bukan soal keras atau pelan, tapi soal bagaimana kamu kontrol emosi. Nada yang salah bisa bikin isi yang benar jadi nggak berguna. Kamu bisa bilang hal baik, tapi kalau nadanya nyolot, ya tetap aja bikin orang males. Kontrol nada suara itu tanda kamu bisa ngatur diri. Kalau kamu ngomong kayak orang marah terus, orang nggak bakal nyaman deket kamu. Suara keras tanpa kontrol itu bukan berani, tapi bocor emosi. Nada yang tenang tapi tegas jauh lebih nyampe ke hati orang. Karena komunikasi itu bukan cuma soal isi, tapi cara nyampainya. Kalau kamu asal-asalan, ya hasilnya juga bakal receh. Belajar ngomong pelan tapi punya bobot, itu bukan lemah, itu elegan. Dan elegan itu bikin kamu dihormati, bukan cuma ditakuti. Nomor 8. Jangan cuma ngomong, tapi bawa energi positif. Dan komunikasi itu bukan cuma soal kata, tapi soal energi. Lo bisa ngomong motivasi seharian, tapi kalau auranya negatif, nggak ada yang masuk. Sebaliknya, orang yang vibe-nya positif, sekalipun ngomong biasa aja, bisa bikin nyaman. Orang suka sama yang ngasih harapan, bukan yang tiap hari ngeluh. Lo boleh cerita, lo boleh marah, tapi jangan sampai jadi sumber racun. Lo bisa sharing tanpa harus menyebar energi gelap ke semua orang. Energi lo itu kerasa. Dari cara duduk, cara senyum, cara lo ngerespon. Kalau kamu bawa aura positif, orang otomatis betah di dekatmu. Itu bukan soal pencitraan, tapi soal isi hati yang sehat. Lo pengen disayang orang, pengen dihormati, ya pastiin tiap lo muncul, orang ngerasa lebih baik, bukan lebih buruk. Karena pada akhirnya, yang diingat dari kita bukan cuma kata-kata, tapi perasaan yang kita tinggalkan. Dan yang terakhir nomor 9, tahu kapan harus diam. Kadang, yang bikin kita disukai bukan karena kita banyak omong, tapi karena kita tahu kapan harus diam. Ada saatnya kamu nggak perlu nyela, nggak perlu komentar, apalagi nyamber hal yang nggak penting. Orang yang dihormati itu bukan yang paling cerewet, tapi yang paling bisa mengendalikan diri saat emosi muncul, yang bisa diem pas obrolan mulai toksik, yang bisa diem pas orang lain nyari ribut. Itu keren. Kadang diem itu tanda orang dewasa, tanda kamu nggak butuh pengakuan dari semua orang. Kamu nggak lapar perhatian, dan kamu nggak bodoh-bodoh amat buat ikut-ikutan ngomong cuma biar dianggap ada. Ingat ya, ngomong bisa bikin kamu dikenal, tapi diam bisa bikin kamu dihormati. Apalagi kalau diam kamu menyelamatkan situasi. Dan satu hal yang pasti, diam bukan berarti lemah. Justru kadang itu kekuatan paling tenang dan paling mengintimidasi. Dan itulah beberapa nasihat edukasi yang bisa saya bagikan hari ini. Jika kamu termotivasi dengan video ini, tuliskan ceritamu di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.